Runtuhnya Partai Demokrat. Pemilu sudah tak lama lagi. Banyak politisi yang sedang berusaha membangun opini demi sebuah keuntungan. Yang dulu acuh pada rakyat dan hanya mementingkan diri sendiri, sekarang mulai muncul tampak garang. Itu tak lebih agar dibilang memang sedang memperjuangkan kepentingan rakyat. Bisa jadi itu adalah kepentingan partainya saja. Apalagi kalau partainya itu sudah mau akan tenggelam. Contohnya, coba perhatikan kader Demokrat yang lagi viral, sok marah-marah dan sok tegas membela rakyat. Atau seseorang yang gemar kondom bergerigi demi sebuah kepuasan seksual. Perhatikanlah sepak terjang para politisi itu, apakah selama ini memang mereka sedang memperjuangkan nasib rakyat, atau demi kepentingan kelompoknya saja. Penggemar kondom bergigi itu juga pernah diperlihatkan kepergok dan ditemukan barang bukti berupa sabu. Wow, sehingga publik bisa menilai bahwa kalau dia berbicara yang aneh-aneh mungkin lagi sedang mabuk. Tapi mengerankan juga sih Partai Demokrat ini, seperti tidak sadar diri bahwa partainya sedang tidak lagi digemari rakyat. Partai Demokrat sudah banyak cacatnya, sudah banyak kadernya yang dikarangkeng karena kasus korupsi. Maka kalau sekarang partai ini mengatakan bahwa sedang membela kepentingan rakyat, jangan-jangan lagi mabuk berjamaah. Lukas NMB yang juga orang Demokrat sudah ketahuan main jadi di Singapura. Dari sini saja sudah terlihat jelas bahwa Partai Demokrat ini beserta para kadernya tidak pro rakyat. Sebagaimana kita tahu bahwa Papua itu sangat butuh kemajuan. Dari sekolah, listrik, air bersih, hingga sarana-sarana yang bisa memanusiakan rakyat Papua. Tetapi apakah permainan judi Lukas NMB di Singapura adalah dalam rangka untuk rakyat? Bukankah dia ini gubernur pemimpin di daerahnya sendiri? Inilah kezaliman yang nyata. Terbukti bahwa Jokowi sangat menginginkan pemerataan di semua daerah di negeri ini. Tetapi adanya oknum-oknum yang justru menghalang-halangi dan merusak keadilan dan pemerataan pembangunan itu, maka itu sulit terwujud. Lukas NMB beserta grup Demokratnya sudah jelas tidak pro rakyat, hanya pro kesenangan duniawi, kesenangan untuk dirinya sendiri. Katanya main judi di Singapura itu adalah dalam rangka refreshing saja. Ini jelas penyakit. Padahal kalau mau refreshing maka menjadilah atau bermasalah dengan rakyat. Berbaulah dan turun ke rakyat agar bisa merasakan banyak hal. Dan itu adalah hiburan yang paling bijaksana dan bahkan bisa menjadi obat jiwa. Sebagaimana Jokowi yang sering berkunjung dan mendatangi rakyat, dengan cara itu Jokowi semakin bijak. Itulah jalan seorang pemimpin, bukan pergi ke Singapura lalu main judi plus ditemani para bahenol. Jika Partai Demokrat sudah selesai itu, maka yang mendukungnya juga bisa jadi adalah orang-orang yang sudah tidak beres. Masa sih mendukung partai yang akan merusak negara, yang akan bikin mangkrak pembangunan? Di mana hati nurani orang-orang yang masih mau memilih Partai Demokrat, yang senang menebalkan fitnah, sampai pakai istilah turun gunung segala. Bukannya malah turun usus buntu. Tuhan tidak suka. Lalu bagaimana itu ceritanya AHY terus-terusan dipaksa untuk masuk bursa capres atau cawapres? Mau jadi gubernur saja gagal. Elektabilitasnya memang tinggi, tapi yang milih robot atau para kadernya sendiri yang takut kelaparan. Bahkan di institusi sebelumnya AHY meneruskan karirnya langsung ditarik sama Peponya agar bisa menjadi penerus. Soalnya kalau Ibas yang dipaksa jadi penerus SBY, bisa amsyong. Masih ingat kalimatnya, wahai rakyatku, asemlah. Jadi kalau ada anggota Partai Demokrat yang sok bicara membela rakyat, itu bisa dibilang omong kosong lah. Partai Demokrat sudah pernah berkuasa. Tapi apa? Banyak kerusakan yang terjadi dan kini di era Jokowi lah yang harus membenahinya. Demokrat bikin kotor piring lalu era Jokowi yang membersihkannya. Tak tahu diri ya. Nah, yang menarik juga, ada anggota Demokrat yang sok tegas dan terlihat garang serta memarah-marahi Nadiem di gedung DPR soal 400 tim bayangan. Videonya viral. Anggota Jakobagah, nama orang Demokrat yang marah-marah itu. Kalimatnya memang sederhana. Rupanya itu betul bahwa untuk bisa mengambil kesempatan terkenal dan bisa dibilang sedang membela rakyat, maka gunakanlah kalimat yang tegas dan sederhana sehingga rakyat bisa paham dan menilai bahwa Anita ini sedang membela rakyat. Padahal cuma gimmick belaka, cuma acting saja, cuma ingin dikenal saja. Tapi yang namanya Demokrat hampir sudah tidak ada baik-baiknya. Sudah bikin mangkrak pembangunan, maksa-maksa AHY masuk nyapres. Padahal rakyat sudah muak loh. Anita marah-marah dan videonya viral yang sempat menyinggung soal guru-guru di daerah yang tidak dapat gaji. Kenapa Anita tidak marah-marah pada Lukas NMB yang duitnya banyak dipakai main judi di Singapura? Duit itu kan bisa dipakai untuk memajukan pendidikan di daerah, apalagi di Papua.
Dengan duit yang memiliki Lukas saat main judi, itu bisa membayar banyak guru-guru terbaik buat kemajuan Popo loh. Rupanya Anita ini tidak membaca pada aktainya sendiri dan kelompoknya. Atau bagaimana kalau Anita tegas mendukung penghapusan dana pensiun bagi anggota dewan? Beranikah dia? Sudah bisa dipastikan, ia enggak mau dong. Atau bagaimana kalau ia mendukung dengan sangat tegas undang-undang perampasan aset koruptor? Kalau ini terjadi, bakal banyak teman-temannya atau satu kelompoknya yang menderita karena asetnya sudah disita habis oleh negara. Kan partai ini juga banyak koruptornya. Apalagi sekarang Lukas dipanggil KPK tapi sepertinya mencoba bertahan atau mengulur waktu dengan alasan sakit. Maka sebagai orang waras dan ingin Indonesia maju dan berkeadilan, maka tahu betul partai apa yang perlu ditenggelamkan. Partai mana yang sudah lama merugikan negara, sehingga jangan dipilih. Apalagi dicalonkan jadi presiden. Jadi mari berdoa dan berusaha serta tetap waras. Semoga tenggelam Partai Demokrat ini. Partai yang sungguh prihatin. Tuhan tidak syukur. Begitulah kura-kura.